Pemirsa, isu reshuffle atau pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin memanas. Sinyal reshuffle kabinet muncul saat Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor beberapa waktu lalu. Kepada wartawan, Presiden Jokowi mengutarakan kemungkinan akan reshuffle kabinetnya. Namun dirinya tidak menjelaskan kapan reshuffle itu akan terjadi. Presiden meminta agar semua bersabar perihal wacana reshuffle. Apakah sinyal dipanggilnya sejumlah menteri ke Istana Presiden pada hari ini merupakan pertanda akan ada reshuffle dalam waktu dekat ini? KPU, DKPP, Bawaslu berjalan dengan baik. Sering ya kita dengar pemirsa belakangan ini isunya Presiden Joko Widodo ingin reshuffle, ingin mengganti sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Benarkah demikian? Isu semakin liar. Masyarakat ini semakin kemudian menjadi prediksi ataupun juga membuat prediksi menjadi komentator setelah melihat Presiden Joko Widodo mendatangkan ataupun juga mengundang para menterinya ke istana pada hari ini. Betulkah esok seperti yang sudah sempat saya singgung berulang kali di awal tadi, 1 Februari, Rabunya kebetulan ini Rabu Pon ini yang biasanya juga merupakan waktu yang identik dengan Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya akan betul-betul terjadi. Kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi setidaknya kalau kita ingin memprediksi sedikit meraba mungkin betul nggak besok akan terjadi reshuffle. Mungkin kita bisa sedikit pantau dari agenda apa yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu besok. Dari sumbernya adalah bidang protokol pers dan media Sekretariat Presiden ini mengatakan bahwa besok ini Presiden Joko Widodo agendanya adalah paginya ada investment forum. Kemudian siangnya ada acara intern, kemudian sorenya Presiden akan berangkat ke Bali. Nah, apakah kemudian acara agenda siang yang namanya agenda intern ini merupakan agenda pengumuman reshuffle? Ini mungkin narasumber kita bisa memberikan jawaban. Yang pertama kita nanti akan minta pandangan dari Mas Henry Satrio selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga yang tadi seperti yang kita pertanyakan, benar nggak sih besok itu yang namanya agenda intern adalah pengumuman menteri dari kabinet baru ini? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh tenaga ahli utama KSP yaitu Bang Ali Mohtar Ngabalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang Ngabalin? Henry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ensat dilawan. Baik, Bang Ali, betul nggak sih kalau besok itu ada rencana Pak Presiden untuk mereshuffle kabinetnya? Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, begitu adanya, Mbak Putri. Oh, jadi betul? Insya Allah. Kalau Presiden mau kan, jangankan besok, sebentar juga jadi. Ya, tapi kan kita juga tunggu apakah betul besok. Apalagi kalau insya Allah itu biasanya arahnya harusnya ke positif loh, Bang. Insya Allah itu. Oh iya dong. Kalau keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Presiden kan tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan atau bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam hal masa depan bangsa dan negara kan. Baik, jadi besok kalau memang terjadi reshuffle pengumumannya kapan Bang? Pagi, siang? Karena kan kalau saya dapat agendanya nih sorenya Pak Presiden sudah ke Bali nih. Jadi kita tungguin siang ya, begitu? Betul. Siang ada acara sifatnya internal. Ya, acara internal. Nah, saya mendefinisikan acara internal ini apakah kemudian merupakan acara pengumuman reshuffle kabinet, Bang Ali? Ya Mbak Putri, kita tunggu aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Insya Allah. Baik, Bang Ali, apakah tadi juga Presiden memanggil sejumlah menteri ada hubungannya dengan rencana reshuffle atau hanya evaluasi biasa? Karena kalau kita bertanya kepada para menteri yang dipanggil, semuanya bungkam, masih diam, nggak mau kasih bocoran soal reshuffle, Bang Ali. Kalau tadi itu kemarin juga ya, tadi hari Rabu lalu juga begitu, biasa saja. Ada beberapa agenda-agenda penting yang memang tentu Bapak Presiden harus meminta konfirmasi, meminta penjelasan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan lagi oleh para menteri, koordinasi biasa, rapat terbatas, kemudian
ke depan bulan Maret, April, Mei itu kan ada beberapa agenda-agenda strategis yang harus dilakukan, sehingga kalau tadi seperti Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, kemudian Menteri Investasi dan yang lain-lain dipanggil Bapak Presiden, itu dalam rangka itu. Jadi normal saja para menteri dipanggil oleh Bapak Presiden ke istana dan lain-lain. Baik, jadi tadi adalah pemanggilan yang normal saja, para menteri hanya sebatas Ya, untuk koordinasi, ya, begitu betul. ya Bang? Nah Betul, Bang, betul, kalau betul, koordinasi betul. kok para menteri dari Nasdem nggak diundang Bang? Ya, kalau menteri yang diundang tadi itu kan umpama seperti Menko. Menko itu kan membawahi diantaranya adalah Menteri Investasi, kemudian PUPR. Jadi ada umpama seperti program strategis nasional bicara tentang IKN, umpama bicara tentang Labuan Bajo, bicara tentang beberapa agenda-agenda lain yang menjadi konsen Bapak Presiden di 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ini. Jadi kenapa mesti dikaitkan dengan menteri-menteri yang lain, Mbak Putri? Penasaran aja Bang, kenapa nggak ada menteri dari Oke. Nasdem datang ke istana begitu? Nah, apa-apa. ya baik. Nggak apa-apa. Kalau Abang memberikan informasi menjawab bahwa tadi pemanggilannya biasa, hanya masalah koordinasi. Nah, Bang, kemudian apakah pemanggilan Pak Surya Paloh juga ke istana pada Kamis lalu itu ada hubungannya dengan reshuffle, Bang? Kalau Pak Surya Paloh itu tidak ada bedanya dengan beberapa ketua-ketua partai atau tokoh-tokoh partai koalisi. Jadi umpama tidak saja di Istana Negara, tapi juga ada yang di Bogor, ada yang memang terpantau media, ada yang juga tidak. Jadi kalau Presiden menganggap perlu kemudian melakukan pembicaraan terkait dengan kepentingan-kepentingan parlemen atau partai politik atau mungkin internal di pemerintahan, itu biasa saja. Cuma ada beberapa kali terakhir ini kan tidak pernah dipantau oleh TV One kan, baru kemarin aja. Baik, tidak terpantau oleh TV One, tidak terpantau oleh media, atau memang mungkin istana maunya hanya ini yang terpantau media, sedangkan yang lain dikondisikan karena memang untuk konsolidasi pribadi internal begitu, sehingga media memang tidak boleh memantau. Tapi karena ini ada sesuatu hal yang ya Abang tahu lah, kemudian memang sengaja media disuruh memantau, Bang. Tidak, kalau di istana itu kan setiap hari ada teman-teman wartawan kan, media online, media cetak, media elektronik, begitu juga yang ada di Bogor. Tapi kan kalau selesai jam kerja sore, kayak sebentar nih, nanti malam nih ada pertemuan Bapak Presiden dengan siapa-siapa kan tidak terpantau media. Biasa saja sebetulnya. Baik. Jadi Bang Ali bilang, saya bisa kasih 3 kesimpulan dari apa yang Abang Ali katakan. Insya Allah akan ada reshuffle. Kita tunggu saja besok yang pertama. Yang kedua dan ketiga adalah pertemuan dengan Menteri dan pertemuan dengan Surya Paloh tidak ada hubungannya dengan reshuffle karena itu biasa saja begitu. Saya sebenarnya penasaran, tapi sebelum nanti saya tanya Abang, ada nggak kemudian hubungannya reshuffle dengan pernyataan yang disampaikan atau konferensi pers yang dilakukan oleh 2 anggota dari Koalisi Perubahan kemarin. Tapi sebelum Abang nanti jawab pertanyaan saya, kita akan dengarkan dulu pandangan dari Bang Henry. Biasa nggak sih Mas Henry yang namanya manggil menteri, kemudian juga pertemuan dengan Pak Surya Paloh, atau sebenarnya Mas Henry mencium ada sesuatu hal yang harusnya dicurigai nih, ini sinyal kuat nih jangan-jangan. Ya kalau dipanggil kan ya biasa harusnya ya, nggak ada yang istimewa namanya atasan manggil bawahan gitu kan, kapan aja bisa gitu. Hanya kemudian ini kan gara-gara Rabu Pon aja nih sebetulnya. Makanya kemudian spekulasi itu menyeruak. Dari awal bahkan dari tahun lalu ya, isu reshuffle ini kan terus-menerus mengemuka. Waktu itu bersamaan dengan Perpu Cipta Kerja. Makanya saya bilang, wah ini jangan-jangan pengalihan isu Perpu Cipta Kerja nih, isu reshuffle ini. Kemudian muncul lagi saat ini yang dikait-kaitkan dengan pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem. Iya. Saya sih kalau reshuffle kan kita semua sepakat, kalau kata pakar hukum tata negara ini hak prerogatif presiden. Kalau kata saya ya, kita ini kan rakyat biasa nih, bukan ahli tata negara. Terserah gitu kan, bahasanya kan terserah presiden gitu. Nah tapi ya kenapa mesti di ujung-ujung gitu? Jangan-jangan Pak Jokowi juga
mempertimbangkan filosofi sepak bola tuh kan. Apa itu Mas Henry? Gol-gol cantik biasa terjadi di injury time. Bisa terjadi di injury time dan pencetak gol ini bisa jadi pemain pengganti gitu. Mungkin ada beberapa program yang Pak Jokowi masih gregetan, gemes, belum selesai sehingga perlu ada pergantian pemain gitu. Oke. Walaupun ini nggak biasa sih sebetulnya. Walaupun terserah tadi ya nggak biasa. Nggak biasa Hanya karena 1,5 tahun. di masa ya, karena masa-masa Hanya ujung ini 1,5 ya. tahun Oke. gitu. Kemudian tentang Nasdem nih. Kemarin pertemuan Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu kelihatannya berakhirnya positif tuh. Mungkin ada kompromi-kompromi. Nah kalau kemudian hari ini kita berbincang tentang reshuffle kabinet, terus kemudian wah ini yang di reshuffle Menteri Nasdem gitu. Saya sih nggak yakin kalau ada reshuffle, Oke. hanya Menteri Nasdem yang kena. Oke, sebelum ke dua poin itu, tapi saya ingin tanya, Mas Henry bagaimana menyimpulkan bahwa ujung dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi harmonis? Kita percaya aja sama orang-orang yang berkomentar bahwa itu positif. Oke. Dan menurut saya begini, pertemuan ini kan pertama sejak Nasdem mengumumkan Anies Baswedan kan. Memang ada pertemuan di salah satu ulang tahun partai, tapi kan itu nggak ngobrol lama. Saya menduga, memprediksi ada miscommunications antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh. Oke. Mungkin Pak Jokowi ngebatin ya. Kenapa Pak Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan nggak ngomong-ngomong ya sama saya? Kan mungkin saya ada perbincangan-perbincangan yang bisa nanti dititipkan ke Anies Baswedan misalnya. Sama Surya Paloh juga gitu kan. Kenapa ya ini kan cuma tentang ritual 5 tahunan, ritual 10 tahunan kok Pak Jokowi marah ya. Mungkin ngebatin begitu. Nah dengan pertemuan kemarin itu diluruskan tuh kesalahpahaman itu. Dengan meluruskan kesalahpahaman dengan pertemuannya aja, nih Oke. Bang Abalin pasti setuju. Pertemuannya aja kan itu silaturahim. Betul. Itu positif itu. Betul, Bisa bertemu itu positif. betul. Jadi mestinya juga hasilnya positif gitu. Oke. Kita berhenti sampai di situ dulu. Oke. Kalau pertemuannya positif. Nanti kita bahas poin berikutnya yang Mas Henry sudah sempat singgung. Kok kayaknya nggak ada reshuffle dan juga bukan Nasdem yang tergusur gitu kan? Oh enggak, kalau reshuffle itu tadi terserah. Reshuffle terserah, oke. Kalaupun jadi ya nggak apa-apa juga, Oke. tapi tidak semuanya Nasdem. Tapi tidak semuanya Nasdem. Ya. Nah nanti kita akan dengarkan apa pertimbangan dari Mas Henry ini. Termasuk juga nanti kita akan dengarkan pandangan lebih lanjut dari Bang Ali Ngabalin. Tunggu sebentar ya Bang Ali ya. Saya banyak sekali yang bertanya pada Ya, Bang Ali. Tapi nggak nanti kita apa-apa. akan dengarkan pendapat Mas Henry dan juga Bang Ali setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali.